Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan lembar jawaban saya ujian akhir semester untuk mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung saja. Soal yang pertama adalah apa itu sistem operasi? Jelaskan fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan salah satu komponen utama dari sebuah sistem komputer. Komponen komputer lainnya ialah perangkat keras, perangkat lunak, aplikasi, dan para pengguna. Ada juga pengertian lain sistem operasi adalah sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya atau resource. Dari perangkat keras hardware dan perangkat lunak software untuk perangkat komputer yang berjalan di latar belakang atau daemon, sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Dalam arti membuat kondisi komputer agar dapat menjalankan program secara benar untuk menghindari konflik yang terjadi pada saat penggunaan menggunakan sumber daya yang sama. Sistem operasi mengatur pengguna mana yang dapat mengakses suatu sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut resource allocator. Satu lagi fungsi penting sistem operasi ialah sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Soal yang nomor 2, sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Sistem operasi open source menyediakan pengembangan yang bebas dari penggunanya. Hal ini diterapkan dengan terbukanya akses untuk source kode sistem operasi. Asal mula kemunculan sistem operasi open source berasal dari Free Software Foundation. Sistem operasi yang open source yang juga akan memiliki kecenderungan disusupi malware lebih kecil karena celah keamanan juga dapat diatur sedemikian rupa oleh pengguna. Keberadaan sistem operasi jenis ini sebenarnya berlawanan dengan gerakan copy protection and digital rights management yang dimulai oleh beberapa pihak pengembang. Contoh sistem operasi open source yang pertama adalah Linux, yang kedua BSD Unix. Sistem operasi closed source sendiri tidak menyediakan akses source code dan hanya menyediakan model binari. Closed source sistem operasi juga merupakan sistem operasi yang mempunyai lisensi. Artinya hanya dapat dikembangkan oleh developer terkait dan penggunanya akan berbayar. Kelemahan sistem operasi jenis ini adalah pengguna dalam mengatur keamanan sistem hanya mengandalkan perangkat utilitas yang sudah tersedia secara default. Contoh sistem operasi closed source adalah Windows dan Macintosh. Nomor 3, gambar skema dasar sistem komputer. Ini adalah gambar skemanya bagaimana peralatan masuk dan port-port masukan ke keluar atau masukan dan diproses dan masuk ke memori utama, kembali ke bus data dan masuk ke kan pemproses lagi dan port-port keluar dan menuju peralatan keluar. Penjelasannya substansi. Komponen yang pertama adalah komponen sistem komputer, yang kedua pemroses, ketiga memori, keempat perangkat masukan atau keluaran, yang kelima interkoneksi antar komponen atau bus, yang keenam eksekusi instruksi, yang ketujuh mode eksekusi instruksi. Yang pertama, komponen sistem komputer. Pemroses atau prosesor berfungsi menjalankan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Yang kedua, memori utama berfungsi menyimpan data dan program, biasanya volatil dan tidak mempertahankan data dan program yang disimpan bila sumber daya energi dihentikan. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal, yaitu perangkat penyimpan sekunder, perangkat komunikasi, terminal, dan sebagainya. Yang keempat, interkoneksi antar komponen atau bus adalah struktur dan mekanisme untuk menghubungkan pemroses, memori utama, dan perangkat masukan atau keluaran. Kedua, pemrosesan berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data. Langkah-langkah yang dilakukan pemrosesan mengambil instruksi yang dikolakkan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi aksi-aksi sederhana, melaksanakan aksi-aksi. Operasi di komputer dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yaitu operasi aritmatika, operasi logika, operasi pengendalian. Pemroses terdiri dari CU atau control unit, register-register,
Yang keempat, jelaskan. Soal yang keempat adalah jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori berserta perangkatnya. Perangkat input komputer adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data-data dan memberikan perintah pada komputer untuk digunakan pada proses lebih lanjut. Yang kedua, perangkat output merupakan perangkat keras komputer yang digunakan untuk pengguna. Yang ketiga, proses merupakan instruksi atau perintah yang dikerjakan oleh komputer untuk menjalankan operasi data serta operasi aritmatik dan logika yang dilakukan pada data pemrosesan. Dalam sebuah perangkat komputer dikerjakan oleh CPU atau Central Processing Unit atau unit pengolah pusat. Memori adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binari dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Sifat memori mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data, contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik, contohnya adalah ROM. Untuk memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda, yaitu primer, RAM, ROM, dan sekunder. Hard disk, USB, compact disk, cache, dan terakhir adalah register. Soal nomor 5 adalah jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu. Pilih salah satu. Yang saya pilih ini adalah langkah-langkah cara install Windows 10. Pertama, masukkan media installer Windows 10 yang kamu gunakan antara flashdisk atau DVD. Pilih language to install, theme and current format, dan keyboard or input metode. Jika sudah, klik next. Lalu klik install now, stop starting, tunggu proses sampai berlanjut pada tahap berikutnya. Selanjutnya, masukkan serial number yang kalian miliki. Jika tidak mempunyai, klik skip saja. Pada bagian ini kalian bisa menyesuaikan Windows 10 yang akan kalian install. Sesuaikan dengan pilihan atau kebutuhan kalian masing-masing. Jika sudah, klik next. Kemudian beri centang pada opsi I accept the line stamp, lalu klik next. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Karena kita akan menginstal ulang komputer atau laptop kita, maka saya pilih custom. Lalu kita akan berlanjut pada bagian pembagian partisi penting. Di sini saya harap kamu berhati-hati betul. Khususnya untuk yang masih pertama kali, karena jika salah bisa-bisa kau bakalan kehilangan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk backup data sebelum install ulang komputer atau laptop. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Tunggu sampai proses selesai. Nanti komputer akan minta merestart sendiri, klik saja restart now. Nah, hampir selesai, tinggal step menuju desktop Windows 10. Kemudian masukkan serial number jika diminta, jika belum punya klik saja do this later. Pilih I want it, kemudian klik next. Buat akun untuk komputer kamu, masukkan username, password, dan hint. Jangan sampai karena lupa dan harus format data. Jika sudah, klik next. Tunggu prosesnya sebentar, tidak lama kemudian kita akan masuk ke desktop Windows 10. Selamat, kita sudah berhasil Windows 10 di komputer atau laptop. Oke, dalam video ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.